Sian na pasaw ko tinuhon na patulus hayot tidak anak na dua si manjujung pada nangkan meningkat menuju pararatan di nama Tobang ningrang kuda untuk menghemat waktu angosian parlawan indah mitapak bencian kasar nasuang maun songon na membuat robung igotap pangkalna itiop ujungna satuang tahun hata humata boyari hata boru lopus tu hata mahar terlebih rukun pernikahan na inal alhamdulillah madung tarlaksana adongon alak mandokon madung bulus sugari songon aik mardalan indah dong tunggar na manghalangi sa kaperanting na mga skasi adong busi alak mandokon madung alis songon aik di bulung suat indah dong sugari urat na manjolat-jolat rat isabut kelbelah pihakon marjok puti marlumoni roha. Ayah, siapa kira-kira temanku nanti di surga? Lalu Rasulullah menjawab, Fatimah, palainin nurwamu inang marsitandahan dohon halak na menjadi donganmu di surga sangandigan. Kemani tu bagas naudunan adong di sianak buru namarhuar si mutiah warna mutiah. Lalu tu si mahomar guru berkenalan lalu marangkat ma Fatimah umpama anaknya waktu menek Nabi Hasan cucu Rasulullah putra kandung dari Ali bin Abi Thalib tok pintu assalamualaikum waalaikumsalam istri naroi au Fatimah binti Rasulullah siapa yang bersamamu Fatimah ada anakku Hasan yang masih bayi sedang kugendong mohon mak Fatimah oh lebih buruni Rasulullah muliahu indah bisa masuk Fatimah tu bawaskon alak lain kimadung berpesan ulang masuk alak lain asing tu bawaskon tidak ada anak dupi anak kon mutiah ning Fatimah dung peda anak ning si mutiah karena koras itulah mutiah akhirnya Fatimah pulang ya bupaksa badan tungdah Sayyidina Ali marurun Hasan kan bon suni paksa ihal na biasa abang nama parurun dah anaknya lalu marangkat mulak Fatimah tok-tokia pintu isere au Fatimah iseronganmu Fatimah sada au loa anggo sumoni masuk maho baru ning mutiah itulah mutiah yang menjadi teman Fatimah nan dalam surga. Masuk Fatimah ke dalam rumah dia melihat tidak ada perhiasan, tak ada lemari yang diisi dengan keramik, dengan gelas-gelas kaca yang mahal. Perabotan di rumahnya hanya ada 3. Pertama sapu tangan, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cambuk. Seisi rumah itu Fatimah hanya tertuju pada 3 perhiasan ini. Fatimah ingin nanya, wahai mutiah, utatap isini bagas mengala sadia perhiasan lalu ahama maksud dina tumbon nama nakarun manurang kolon boto Fatimah ning simutiah indah mau adok majolo seulang marsapa-sapa di ruangku somonon Fatimah anggua ududa ning simutiah pala mulak alak lainki garejo ia bayama beras keringat banting tulang pergi pagi pulang petang cari duit pala pandokon ni ahli Peter Pan kaki jadi kepala di kaki ni tungkap talak nama ama-aman benar menjala kipini pala robaya alak lainki hubungan misapu tangani ulak meodok naik ulang sangat keringat suamiku jatuh menetes di lantai rumahku aku merasa berdosa kepada Allah karena tidak mampu merawat dan menjaga suamiku. Luar biasa mutiah. Fatimah mulai menangis. Kalau dibilang au kopi buru ni Rasul ngapi mana songon na uweni ni ngerwani Fatimah. Lalu itu mutiah untuk apa itu ada gunting. Nama memang aneh do Fatimah yang kena turang kun diho. Palaru alak lainki maulak nang kim keringat nai dohot sapu tangani baju kia ulehen mon guntingon tujolonia angkang ne zero di tanah pala adong baya diarina sadarion sangape borong ini nalopus pangkulingku namang gusariho namang bebekio namang alu tuho ison gunting angkang silahkan potong lidahku saya ikhlas lillahi ta'ala itulah mutiah dia tidak pernah melawan suami
Lalu Fatimah makin menangis. Dia hebat dalam mengatur rumah tangga, ternyata lebih hebat Mutiah dalam penilaian si Fatimah. Lalu itu cambuk untuk apa? Mutiah, tanya Fatimah. Dijawab Mutiah, sebotoho Fatimah, pala adong nasala gule nama siap tu sangana na urang sira, sangana sumardahan, sangana sumang gule yau, wawan macam bukon tujolong yalak lain kidi sonang bang cambuk, pala adong nasufatu hau tu parentahmu, inda tak atau diho sanjang kehidupanon, ison cambuk angkang sarwa ruang wamandak dak nama bal-bal yau. Akhirnya Fatimah sadar diri. Kenapa ayahandanya Rasulullah yang tercinta menyuruhnya berangkat ke rumah Fatimah, ke rumah Mutiah? Karena Fatimah kadang-kadang membuat tersinggung perasaan Sayyidina Ali. Untuk itu ibu-ibu harus sadar diri, banyak salah, banyak hilaf. On keburukan pasti bahan kesalahan, kehilafan di nama rumah tangga, maka segeralah meminta maaf pada suami. Mengidu isin kudisiah ulang sangat meninggal dunia anak burui ngape sompat mengidu bohong tualak lainah nda salamati sadia bahan pi amalnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha setiap malam mau tidur dia akan mencari-cari tangan Rasulullah. Ahadun ajalakin bilang Aisyah ni Rasulullah, mai dia tanganmu ya Rasulullah. Ilahi nabinta itiup Aisyah tangan ni Nabi mengidu bohong, mengidu izin, baru bisa terpodom Aisyah burukan. Itulah ketulusan seorang perempuan. Jadi on pe palagi diamal kon amu kaum ibu on palagi diamal kon torang kon jolo naron tua bantai di bagas babi arunga pi turang kon komu kajion naron borngin nagulap mati lampu mandadap-dadap kosongon puah na mau ani ngabantai lagi dibulus na malam on ni salah sangko ya kan torang kon jolo mangido mohon mangido isi. Jadi itulah kenapa Allah sebutkan syarat wanita solihah itu hanya dua ini. Fasalihatu qanitatun, dia taat pada Tuhannya dan taat kepada suaminya. Aibat tugas nugurnya. Maka berikanlah baktimu naron ipabuat ko bope dono marbeda dona pindah bagas dohot marpindah status rahmayani on do tusibo dono kan dono, tapi akan lain cerita naron wala pandok ni mama mungkin mandok na angkon na mulak dojolo ni bayo parangat baru ipabuat kusian bagason yang go bisa ulang semua ni malulut tu deh ada nama horib bentuk maksud ni bukan. Mudah-mudahan yang naron paling tidak rahmayani ipabuat kun naron bakda asar sian bagason inda simbolisi nasi kalalu di siboto bope bisa bolak balik tuson inda be hanya sekedar statusmu baru nyayamu mandung bertambah statusmu jadi istri ni siam, maka berbakti dan mengabdilah kepadanya naruh di pangkal pintu am ijalangko tulangmu secara simbolis bawa maling tulang wadotko babere usurahkon diho badan doton di borungkon nyawa ngonu dohot matena di tanganmu. Jadi amanah itu harus tanggung jawab. Allah sebutkan dengan kata misaqun golizo, perjanjian yang berat dan kuat. Hanya 3 kali Allah sebutkan kalimat itu. Jangan main-main dengan menikah. Pertama Allah sebutkan ketika para nabi dan rasul diambil sumpahnya setiap masa ada nabi dan rasul. Allah ambil sumpah nabi dan rasul itu dengan kata misaqun golizo, perjanjian yang berat dan kuat. Lalu perihal kedua, ketika Allah mengambil sumpah kepada orang Bani Israel, kalangan Bani Israel agar tidak engkar dari ketentuan hukum, Allah buat perjanjian. Kalimat itu Allah pakai dengan kalimat misaqun golizo. Dua. Yang ketiga, ketika seorang suami telah menikahi seorang perempuan, Allah pakai kata itu juga dengan kata misaqun golizo. Maka jangan
main-main laron isagit kotaran ni tulangmu yoban koborun bopedono, tapi hakikatnya songon dia anak borwon istri pun apakah bahagia atau sengsara. Salamun biham inna bisalah tulangmu be. Itulah makna kenapa Allah sebutkan istri solihah itu harus taat pada suaminya, karena suaminya lah yang menjadi tumpuannya. Jadi bukan lagi ayahnya, bukan lagi ibunya, tapi yang gotola bolas pangiluan songonon dun isi niruan di tulang budon dan tulangmu arana nay tandai nalay na dua hamuna dua ahmadiruan nalayon so sampion di ho anso paham don mangarti ho o babere palagin dison piamu tinggal di tahun inda pala marsakan pala sumon jamian disibuan na pada puluk kawinnya atau inda pala marsa kawi sagit dunia mu tinggal gitu kota dison marsama markobun gitu karejo kantor sanga gitu marlopo marjagal inda marsa kawi babere ni ruwa di tulangmu dan tulangmu sada me pangiduan nabi na dua babere ulang oban buru nabiun tunarakuan ime pangiduan irwan lain. Terserah anda mau usaha apa, tapi pinta mereka cuma satu, jangan pernah korbankan istrimu untuk masuk ke dalam neraka. Susah payah dan tulang dohot tulangmu patule-tule dohot mendidikna. Jadi itulah kenapa Allah buatkan kata misakon golizo, maka dengan bismillah naron ijagit ko tangan di tulangmu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka sejak kata bismillah itu jatuh, amanah dan tanggung jawab berada dalam pundakmu. Jangan pernah menyalahkan tulangmu, songoni dan tulangmu. Tugasmu nomor berikutnya. Antuman ko songoni biacarana, anso bisa ho mandalani kehidupanon menurut tuntunan dan Allah membantumu untuk sampai pada tujuan pernikahan. Naron paladung salose acara kan lalu narun dawon tubang astai atau adong dope adat artina salamut tibo menyambut boru haruan boru kan paling tidak narun salose solat isya masalose solat isya dengan istirahat lemah ulang jolomono laksanaon solat sunat 2 rakaat. Oh imam naam mengalapor kutu Allah oban anak boruan patidahu dia di solat mitu halukan di Allah suami jadi imam istrimu jadi makmum parjongjong murah bayani sebelah kiri di suamimu di belakang posisimu harus tetap di sebelah kiri suamimu dalam duduk pelaminan kalau bisa duduk di rumah pokoknya ulang korongan siapunnya tutup korongan siap birangnya wal muat geser siapang tetap di sebelah kiri. Maka ini adalah posisi ideal bagi seorang perempuan dalam sholat juga sama. Maka berdirilah di belakang suamimu agak ke kiri. Lalu sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat pimpin doa, doakan. Ada tujuan mu'amil nikah nawar babazon sampai untuk Allah. Maksudnya penyampaian visi dan misi dalam pernikahan. Setelah itu salaman. Solam tangannya lak layon mubayoon alak laymon rahmayani cium mencium tangannya lak laymo songolon dengan hidung dan sipapakan di bawah ulang tubuhimu menjalang guru ni bari gain tubuh ini membuat borokat di tangan di guru ni bari tapi yang tangan di suami musampur tiun mana mau 5 nombor kan angkon ni isi hodo aman tambar 500.000 nararai 5 lambar baik ni ugolong mo anggoy turan na monda puran biparlojong linan tagit manjalang ko bo maro lang abang dantinya meka isanggo ibay niya sanggo mo kahito kay paano mulak mangguris mulak ko mundo kan manay kusari niya na bikini maiba jadi makadang-kadang mawaning Rasulullah setiap perempuan yang menyentuh jari jemari suaminya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang semua dosa yang diakibatkan kedua tangan perempuan itu Allah ampuni sebanyak apapun. Maka di awal pernikahan narun borgit rahmayani paingot siam paingot alak laymun baberem salam cium maka Allah akan gugurkan semua dosa arana
narap marsibotuan do masa-masa hapusuan amadung lewat sumoni busik orang hambayani dosa-dosa di masa lalu, di masa silam, di hapusuan, di hapusinan, semoga Allah hapuskan semua, mulailah dari babak baru. Jadi inilah yang harus dilakukan. Setelah itu baru ono maaf Nabi sama amal kono. Jom ko istrimu tetap cukup dia maksum bayangi, angkat dua tanganmu digincang ubun-ubun lain. Orang Nabi sa mengamal kono ulang sama lupa mengamal kono baron borni. Ya Allah doa, ya Allah ya Tuhanku, leher dia kebaikan nak buruan. Sudah na baik-baik ibadat dia. Padahal sianau Tuhanku kaburukan nak buruan dohon sudah na buruk-buruk ibadat dia. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan wanita ini dan semua yang baik dalam tubuhnya. Jauhkan dariku keburukan wanita ini dan semua yang buruk-buruk dalam tubuhnya. Yakinau dompak soi sapayamu sirah mayani siregaron mai perguru hodon dohot mandung bahat dalak manguraina ulang guru regaron alam mading nade aso marmarau sabandingan hodan yang kian martamba marnyang konon ningkalakan arana leng nailoknya laksanya no disinabarani membuat guru regar berarti orang-orang yang nekat lew. Kalau bahasa Arabnya wa huwa minan naqidin, golongan orang-orang yang nekat. Kenapa nekat? Karena lopes ninggalai siksa kubur kan? Masuk benda siksunya kamu bisa jauh rupai bangsa. Ninggalak deh. Karena Umar gasire kan, jadi botong kumenya baru baran kan pada namburunan. Kameramen satu Umar gasire kan, jadi tidak cocok. Aso karena adong do kebaikan di buru regaron. Ahamai panduk dina tubang-tubang tay na jolo muda sibur wenggan pinumparan ni marga siregan parrohaun na lupidenggan momogusar tay parsoban awas ko ang godenggan na denggan berburu regaron diulang ko macam-macam radiran marratay untuk mu ipulo sila burun peting minor mahawuling kan jadi ulang batan datu pala memang dame ona usari basulang patinaon gogoy mangan sulang tanda barniang kan injo to ni waro-waro alak sama yo kung nabe ting dure garon pertama barniang daw siap lingka. Jadi itulah kebaikan yang harus diminta. Ya Allah kebaikan nak berun taido kaburukan lain Allah hindarkan. Semoga kebaikan-kebaikan, tabiat-tabiat baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu Allah tampilkan dalam kehidupan. Mana keburukannya Allah hilangkan, mana yang tidak baik Allah hapuskan. Itu terletak pada doa si suami di awal pernikahan. Narun sebelum tidur amalkan. Pertama solat, habis solat doa. Aminkan narun rahmayani. Nafatuluna salaman. Setelah salaman si suami mendoakan istrinya, meletakkan dua tangannya di atas ubun-ubunnya, maka melangkahlah pernikahan itu. Insya Allah Allah akan membantumu karena dari awal sudah bermohon.